Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan MIPA Universitas Lampung, Ibu Dr. Nurhanurawati MPD, dan yang terhormat eh, Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Lampung, Bapak Dr. Jaswita MSI. Dan yang paling berbahagia yang kami banggakan pada hari ini, Profesor Dr. Suparman MSI DEA. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya, Prof? Ya, alhamdulillah baik, baik, Bu. Ya, dan tak lupa juga yang kami sayangi seluruh dosen yang sempat hadir pada hari ini dan juga seluruh mahasiswa dan mahasiswi FKIP Universitas Lampung yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan dalam kegiatan kuliah dosen tamu nasional yang bertemakan yaitu upgrade skill research yang dimana dengan tema upgrade skill ini yaitu analisis bibliometrik untuk eksplorasi tren riset global dan gap riset pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan menggunakan Dimension AI dan Postviewer. Salam salam kita panjatkan kehadiran Nabi besar kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan seluruh para sahabatnya. Semoga kita diberikan syafaatnya sampai di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya Cika Rahayu untuk em, mengawali kegiatan kita pada hari ini. Kita membuka sama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Untuk mendapatkan keberkahan kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa secara masing-masing, di posisinya masing-masing, dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Berdoa selesai. Oke, baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan untuk kegiatan dosen tamu ini kepada yang kami hormati yaitu Ketua Jurusan Pendidikan MIPA Universitas Lampung, Ibu Nurhanurawati, dipersilahkan. Terima kasih Bu Cika. Eh, saya sudah diberi kesempatan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya Ya pun, pun, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Suparman MSI DEA dari mana ya? Wade, Ibu Wade, Ahmad Wade. Dahlan. Universitas Ahmad Dahlan. Selamat datang, Prof. Terima kasih sudah berkenan berbagi ilmu bersama kami. Bu. Ya, Putus. mungkin ada kendala sinyal di tempat Bu Nura, Pak Cas. Hmm. Itu di ruangan ini gedung L itu. Iya, di gedung L. Mungkin Ini silakan. pas di mana? Di Ya, gedung G itu, Pak. Gedung yang kemarin itu ya? bukan gedung L. Gedung Di M. gedung L, Gedung W, di gedung gedung W L lagi sepertinya Pak. ngoreksi. TIK. Awas. Keluar ya. Ya, kita tunggu sebentar.
Pak Suparman sedang berada di UAD, Pak, atau berada di luar Ya, kota? ini sedang di WAJ tadi ada undangan tuh pengukuhan 4 guru besar tadi. Masya Allah. Sudah bisa Bu Cika Oh, saya? iya. Ya, 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 Silakan bisa, Ibu, bisa. silakan. Oh ya, maaf gangguan. Kayaknya macet lagi. pakai ini, jangan pakai WiFi ini, FKIP. Di L agak susah, Bang. Putus lagi. Pergi Bisa, bisa. pasar membeli kue nih. Cantik. Cakep. Oh, cakep ya. Oh, cantik loh. Gimana? Kan Bu Nura, bersama di bawah pohon jati. Selamat cantik. datang di forum ilmiah ini, upgrade skill riset demi prestasi tinggi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan dosen tamu dengan tema yang sangat krusial bagi akselerasi akademik kita, yaitu upgrade skill research analisis bibliometrik untuk eksplorasi tren riset global dan gap riset artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan Dimension AI dan Force Viewer. Dunia riset saat ini berkembang sangat masif ya. Sebagai akademisi, kita tidak hanya dituntut untuk meneliti, tetapi juga harus cerdas dalam melihat peta pengetahuan. Kita perlu tahu di mana posisi riset kita di antara ribuan artikel global lainnya. Nah, melalui analisis bibliometrik menggunakan instrumen mutakhir seperti ini, kita nanti bersama Prof. Suparman akan dibekali beberapa kemampuan terkait kepada Profesor Dr. Suparman ya. Kehadiran Bapak adalah kesempatan emas bagi kami di PEMIPA untuk menyerap strategi taktis dalam menembus publikasi global. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan antusias dan interaktif, khususnya mahasiswa harus siap dan siapkan pertanyaan ya. Semoga kegiatan ini membawa berkah dan menjadi langkah nyata bagi peningkatan kualitas publikasi ilmiah di jurusan PEMIPA FKIP Unila. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan dosen tamu ini secara resmi dinyatakan dibuka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan PEMIPA sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Baik, Pak Caswita sebagai koordinator program studi, ada yang mau disampaikan, Bapak? Harus itu. Harus ada. Mohon maaf, masih termute, Pak. Izin Bapak masih termute, bisa di open mic terlebih dahulu. Ya, langsung aja, Loh, karena udah dibuka, langsung nanti saya bagian penutup nanti. Oke, baik. Terima Karena Bu kasih. Hajinya sibuk nanti. Oke. Iya, baik. Terima kasih, Pak Cas. Sebelum kita mulai, mari kita foto bersama dulu untuk pembukaan kita pada kali ini. Silakan boleh di-open kameranya terlebih dahulu untuk para peserta dan seluruh Bapak Ibu dosen sekalian. Oke, admin, Pak Padlur, dan juga Pak Chandra, sudah siap? Oke, baik. Ya, saya akan pandu 3, 2, 1.
Oke, slide berikutnya 3, 2, 1. Slide yang berikutnya kembali 3, 2, 1. Oke, baik, sudah selesai. Ya, udah ya, Pak Fadlur, sip. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu semua, hadirin sekalian, kita akan melanjutkan acara berikutnya. Kita mengetahui bahwa sekarang ini perkembangan zaman yang seperti kata Bu Nura tadi telah banyak sekali hal-hal yang sudah kita lalui dan juga sangat pesat ya untuk dalam dunia pendidikan memiliki dampak yang sangat cepat dan kita juga sebagai seorang pendidik juga memiliki kedampakan terhadap kemajuan dari teknologi. Nah, apalagi di sini izin Pak Prof. Suparman, banyak mahasiswa S2 Pendidikan Matematika yang hadir, yang dimana pastinya ada tuntutan seperti itu untuk melakukan publikasi yang terindeks jurnal bereputasi internasional, dan juga tuntutan juga ada perankingan dunia gitu ya. Di universitas dan juga itu berdampak kepada program studi Magister Pendidikan Matematika tentunya. Maka dari itu di sini kita bersama-sama telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Profesor Dr. Suparman. Beliau adalah saya bacakan sedikit Bapak Ibu untuk nggak bisa sedikit sebenarnya ya. Setelah saya dikirimkan CV-nya oleh Pak Caswita luar biasa banyak sekali. Dan Prof. Suparman ini adalah eh, seniornya teman saya ini, Prof. Ruli di UAD ya, Prof ya. Ya, ya, juga. Ya, beliau ternyata adalah alumni. Bangga sekali kita S1 di Universitas Lampung Pendidikan Matematika. Begitu ya, Prof ya? Ya, betul Bu Jika. Iya, dari tahun 1988 sampai dengan 1992. Masya Allah, Prof, saya baru lahir. Dan kemudian S2-nya luar biasa 2 kali ya, Prof. Satu di Universitas Gadjah Mada dan satu lagi, wow, University Toulouse Trieste, Prancis ya, Prof ya. Benar begitu, Prof, Ya, spellingnya. Dan kemudian sama, S3-nya juga di Prancis juga, di Universitas Toulouse Trieste, Prancis. Luar biasa. Scopusnya luar biasa, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi boleh dilihat Scopusnya sudah banyak artikel ilmiah, lebih dari 100 artikel ilmiah, dan ini yang paling membanggakan pas waktu melihat skor Sinta dari Prof. Suparman sudah 2000-an lebih gitu ya, luar biasa ini Prof. Dan Prof. Suparman juga memiliki mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian ya yang luar biasa banyak sekali, serta juga pengalamannya ke luar negeri, baik itu kunjungan ke luar negeri dan juga seminar internasional. Baik, kepada Profesor Suparman, dipersilahkan. oke, terima kasih Bu Jika atas sampai J. Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Tapikun. Ya Ya, Bu. pun. Ya, yang kami hormati Ibu Kajur tadi, Bu Dr. Handrawati ya, dan kemudian Pak Koordinator ini, teman saya ini, kalau Bu Hanura senior saya, ini, Bu Pak Dr. Casita ya. Kemudian saya lihat di apa namanya di list ini ada dosen-dosen saya ini ada Prof. Agus Yatna, ada Bu Rini tadi ya lihat ada Bu Rini dosen Ya, saya. Bu Rini Asnawati. Ya, betul. Saya ada, Prof. Ya, makanya saya lihat namanya ada dan juga Bayu yang lain saya kurang begitu mengenalin dari nama sini dan yang saya hormati juga seluruh mahasiswa ya Magister Pendidikan Matematika KIPWAD. Saya sangat senang sekali ini bisa ketemu dengan para dosen saya, para teman-teman semua ya. Betul tadi saya alumni Unila tahun 92 ya. Sekarang sudah berkembang pesat Bandar Lampung dan Unila terutama ya. Jadi kalau saya ke sana sendiri kayak bingung. Tapi karena kemarin diantar jadi tidak bingung. Saya terakhir datang kemarin tanggal 31 Mei itu. Maret, 31 Maret ya.
ujian terbukanya mahasiswa S3 di FKIP ini kan. Nanti saya akan sampaikan sedikit apa namanya paparan poin-poin ya. Setelah itu nanti saya akan coba praktekkan dengan menggunakan software yang ada. Nanti mahasiswa yang tadi sudah download software bisa nanti kan bisa sekalian praktek ya. Karena memang menulis itu kan apa namanya keterampilan. Jadi menulis itu keterampilan. Kalau kita ingin bisa ya harus apa namanya latihan gitu. Latihan praktek menulis. Nanti lama-lama kita akan mahir dengan sendiri. Iya, jadi Scopus sudah 110 nih sampai hari ini dengan indeks. Nah, ini foto ketika saya kemarin ke sana, tanggal 31 Mei, ketemu Bu Rektor juga, Pak Dekan. Nah, kalau Bu Rektor dulu barengan ketika S3 di Perancis. Cuma dulu beda beda beasiswa, kemudian kursus bahasa Perancis bareng-bareng. Dan berangkatnya bareng-bareng dulu rombongan 30-an 5 orang gitu. Bareng sama Pak Caspita kayak, cuman Pak Caspita kan ke Belanda, kami ke Perancis. Dan cepat ketemu kayak di sana. Ya baik, tool yang digunakan nanti pertama adalah Postpaper ya. Nanti silakan bisa di-download dan diinstal di laptop masing-masing. Postpaper itu analisis untuk memetakan apa namanya publikasi-publikasi yang ada di database ya. Kemudian membuat akun ini Dimension AI. Nah, ini sebetulnya database nih. Jadi ada Scopus, ada Web of Science, tapi kan itu harus berlangganan ya. Kalau punya akunnya ya boleh itu pakai database Scopus atau Web of Science. Tapi kalau yang gratis itu Dimension AI ini masih gratis hingga saat ini. Tentu nanti juga perlu mendelay ya. Mendelay itu kan untuk citasi dan untuk referensi membuat referensi otomatis ya. Jadi, nah yang keempat mungkin dibantu juga dengan anu ya, barangkali ChatGPT atau apa AI. Jadi sekarang itu udah ada teknologi apa-apa harus bisa dibantu teknologi ya. Khusus untuk AI untuk membantu menulis artikel ilmiah itu memang diperbolehkan ya. Tapi apa namanya kita harus bijak dan tanggung jawab dalam menggunakan. Jadi AI ChatGPT itu mirip dengan apa namanya eh, Google Map. Kalau kita tidak pakai sama sekali ya nggak apa-apa. Kalau kita sudah tahu jalan yang akan kita lewati. Tapi bagi kita yang tidak tahu ya akan repot kalau kita pakai apa Google Map ya. Nah, tapi nanti kalau pakai Google Map pun eh, akan beda ketika orang itu ngerti jalan sama tidak sama sekali. Kalau yang tidak ngerti mungkin dia ngikuti apa yang diperintahkan oleh Google Map, kadang masuk sawah tuh. Seperti kemarin berita di ketika mudik itu banyak mudik masuk sawah-sawah tuh karena apa? Mengikuti apa namanya Google Map tapi tanpa mengevaluasi ini masuk akal apa tidak, ini benar masalah gitu. Sehingga akhirnya kita terperosok ya. Nah, tapi kalau kita tahu ini kok kayaknya menuju ke sawah ya, kita mestinya nggak ikuti gitu. Sehingga kita akan ngikuti ketika itu benar dan tidak ketika kita nilai itu nanti tidak benar. Ya. Jadi nanti kalau seperti itu, kita akan bisa menggunakan AI itu dengan cerdas dan tanggung jawab. Sehingga kita akan cepat dalam membuat artikel dan akan aman juga ya. Itu yang terpenting. Silakan nanti boleh pakai AI untuk membuat draft, tapi tetap nanti tiap kalimat itu diverifikasi benar salahnya, kemudian sumbernya dicek betul bahwa itu ada di sumber itu dan valid gitu. Nah, kalau udah itu dilakukan, insya Allah nanti aman. Ya, seperti itu. Itu untuk yang penulisan.
Nah, jadi kira-kira tadi latar belakangnya apa namanya publikasi sangat pesat berkembang tiap detik, mungkin nambah-nambah terus begitu ya. Nah, kemudian kita ketika meneliti tentu kita harus tahu di mana posisi kita, gitu. Tahu di mana posisinya. Karena kalau kita tidak tahu nanti ya kita jadi ya di luar jalur gitu ya, di luar jalur eh, pengetahuan nanti jadinya agak aneh gitu ya. Nah, sehingga dengan mengetahui arah tren kita tahu mana yang belum diteliti, mana yang sudah banyak diteliti. Nah, untuk itu kita perlu apa namanya analis bibliometrik ya, untuk mengetahui tadi eh, posisi kita itu di mana, terus nanti kira-kira kalau topik itu gap risetnya itu seperti apa yang dan trennya kemana. Kalau untuk membuat tesis untuk mahasiswa itu nanti kira-kira maksudnya di bagian pendahuluan ya. Jadi memperkuat gap riset itu. Karena beberapa apa namanya gap riset itu biasanya tidak ada karena di lokasi yang diteliti tidak belum ada alatnya. Itu kan gap riset tapi lokal. Nah, kita mestinya harus global dulu gap risetnya. Jadi kalau nanti hasil dari tesis atau disertasi skripsi itu dipublikasi di jurnal internasional, mereka mau menerima karena penovelnya sudah levelnya global. Nah, untuk itu perlu ini apa namanya pemetaan seperti ini. Nah, jadi nanti gunanya satu untuk bisa mengidentifikasi tren riset global tadi ya, terus menemukan gap riset itu nanti untuk ditambahkan di bagian pendahuluan ya, pendahuluan barangkali tesis atau artikel kita. Nah, kemudian kita coba nanti kenalkan tools-tools yang digunakan. Tadi ada dimension AI itu adalah database ya. Mengapa dipilih itu karena itu yang free itu alasannya. Kalau yang bagus barangkali Scopus itu ya, tapi itu kadang perlu akun ya. Kemudian nanti bisa untuk lihat tren dan paham bagaimana membuat artikel bibliometriknya. Nah, apa itu ya kurang lebih metode apa namanya kuantitatif untuk analisis literatur ya, bibliometrik itu. Nanti database-nya bisa pakai Scopus, bisa pakai Web of Science, bisa pakai Dimension. Nah, kita pakai yang terakhir itu. Nanti di sana akan kita analisis ya. Apa yang kita analisis adalah artikel-artikel dari tahun-tahun sebelumnya yang membahas topik yang kita teliti itu ya, yang kita analisis ya. Jadi bisa kita lihat keterkaitan antar kata kunci, keterkaitan antar penulis dan seterusnya gitu. Itu yang akan kita gunakan untuk mengetahui tren dan apa gap tadi ya. Nah, ini manfaatnya beberapa. Tadi untuk memetakan perkembangan ilmu, menemukan topik yang populer ya. Ini kan kalau mahasiswa kadang bingung mencari topik populer nanti bisa pakai ini. Terus mengidentifikasi peneliti yang apa namanya pakarnya siapa topik itu gitu ya. Misalnya seperti tadi Bu siapa Cika tadi kan mungkin RME atau apa gitu atau etno. Nah kan nanti juga diajak pakarnya siapa pertama kali Bu. Nanti bisa kita ketahui dari situ. Kemudian bisa untuk menentukan telah penelitian tadi ya. Kemudian apa namanya? Nanti kita langsung aja ke ya saya demokan aja bagaimana itu bekerja ya. Jadi nanti secara apa namanya? Secara garis besar nanti kita tuh akan mengambil apa namanya data artikel yang memuat topik yang kita teliti dari mungkin 10 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang begitu dari database tadi ya. Nah, setelah itu nanti kita akan eh, olah dengan PostViewer gitu. Kita olah dengan PostViewer. Nah, itu nanti menjadi hasil penelitian, hasil olahan PostViewer itu. Jadi kalau ditanya
apa nanti data penelitiannya ya berupa publikasi publikasi dari tahun-tahun sebelumnya itu kalau tanya datanya ya. Nah, ini cepat, mungkin setengah jam selesai ngambil datanya. Beda dengan penelitian yang ngambil data di mungkin di sekolah di mana itu bisa mungkin 4 bulan baru selesai ngambil data. Kalau ini bisa cepat, sehingga ini bisa untuk membuat artikel dengan cepat eh, karena pada datanya cepat kita ambil. Ya cuman untuk keperluan syarat wajib guru besar atau latar kepala itu kadang tidak 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 mau kalau seperti ini karena dianggap kurang novelty-nya itu katanya. Tapi kalau untuk hukum nilai masih boleh, untuk hukum nilai. Jadi untuk penambahan nilai penelitian apa tuh masih diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kalau syarat khususnya itu ya satu artikel. Kalau sekarang itu level kepala kan I3 ya 0, berapa SDR-nya. Kalau ya kalau Sinta 2, kalau yang profesor kan 2 artikel sekarang Sinta 2 sampai Sinta 3. Ya, itu ya jadi dimaksud eh, nggak bisa kalau pakai artikel seperti ini. Ya. Nah, kalau itu nanti pakai yang riset paper gitu. Jadi harus ngambil data di lapangan baru kita olah gitu. Tapi kalau untuk tadi tujuannya menaikkan ranking kampus, untuk akreditasi, untuk naikkan skor Sinta, untuk naik apa mempercepat untuk daftar kepala guru besar, ini bisa gitu. Ini lebih cepat. Kalau rajin mungkin 2-3 hari bisa langsung submit itu dari mulai gitu ya, dibantu AI tapi. Nah, apalagi nanti mahasiswa kalau syarat lulusnya itu harus publikasi, nah ini mungkin bisa dari solusi ini seperti ini. Bahkan kalau saya ngajar di UAD itu, mahasiswa saya beri tugas untuk membuat artikel itu, luarannya itu, sehingga akan mendongkrak apa namanya publikasi dosennya dan juga menambah keterampilan semahasiswa. Nah, itu post figure ya, nanti langsung saya anu aja, saya demokan saja. Nah, nanti cara kerja ini pertama nanti menentukan topik dulu. Misalkan karakteristik global, topik apa gitu ya. Kata kunci atau frase yang menjadi kepakaran kita. Kalau mahasiswa menjadi eh, kata kunci atau frase dari judul gitu. Misalkan problem based learning atau mungkin apa namanya deep learning seperti itu ya. Kata kunci aja bukan judul lengkap. Nah, nanti dari situ kita akan melacak publikasi yang memuat misalkan deep learning tadi ya dari tahun 2000 sampai 2025 misalkan dari database Dimension itu AI. Nah, nanti dari sana kita apa namanya filter, ada yang kita buang datanya, ada yang kita pakai. Nah, seperti itu. Ini namanya metode Prisma ya kalau di istilahnya metode Prisma. Nah, nanti setelah diseleksi artikelnya baru kita olah menggunakan pulse viewer gitu. Nanti akan muncul gambar-gambar begitu. Nah, itu ada hasil penelitian kita. Baru nanti kita interpretasi, bagi diskusi, terus kita lengkapi nanti apa metode pendahuluan jadilah artikel gitu ya. Sehingga nanti dari hasil itu salah satunya adalah kita bisa tahu misalkan topik yang paling sering diteliti apa. Terus tahu tren dari waktu ke waktu topik yang kita teliti itu seperti apa. Kemudian nanti bisa lihat apa namanya topik yang sedang tren mana yang jarang diteliti mana kan nanti ketahuan dari hasil analisis Kosover tadi. Nah, terus nanti termasuk ini nanti untuk mencari gap. Nah, dari pemetaan tadi mana yang kira-kira belum diteliti orang. Nah, sekarang kita bisa masuk ke situ. Karena kalau namanya meneliti kan tidak boleh mengulangnya sudah kita dikejar oleh orang lainnya. Kita harus apa namanya menentukan eh, apa namanya celahnya yang belum itu apa. Nah, itulah yang kita teliti, kita beri solusi sehingga nanti kita punya kontribusi itu.
Nah, ini contoh-contoh artikel biometrik ya yang saya tulis ya. Saya tulis dan ini ter, apa namanya? Terbit di jurnal Scopus ini ya. Yang nomor satu itu adalah hasil kuliah S3 pendidikan di UAD gitu. Ada kuliah apa namanya inovasi pembelajaran gitu. Di tren riset global tentang teknologi pembelajaran dalam bidang apa karena ini background mereka psikologi. Nah ini Q3 dengan SCR 0,29. Kemudian yang nomor 2, 3, 4 itu hasil dari apa namanya workshop publikasi ilmiah di kampus lain gitu ya, kampus lain dan terbit di jurnal gitu. Itu ada 4 contoh yang bisa dicek nanti, ya dicek kan di apa namanya jurnalnya gitu. Nah, artinya jenis seperti ini itu sangat sangat potensial untuk diterima di jurnal Clinical Scopus. Yang terancam. Jadi sangat ideal mengapa karena tidak perlu data apa namanya primer yang lama pengambilannya sehingga biaya murah kan kalau data primer kan di ke lokasi ngolah nah, gitu waktunya. Nah, kalau ini tidak ini setengah jam selesai ngambil data dari dimension tadi terus diolah. Nah, toh nanti kumnya sama juga kalau untuk kepangkatan ya. Lebih dengan waktu yang sama bisa dapat banyak gitu. Nah, gitu. Jadi apa namanya membantu riset lebih strategi terus nanti eh, bisa untuk proposal penelitian, bisa untuk roadmap riset gitu ya. Tren-tren tadi bisa untuk atur di Scopus gitu. Nah, jadi itu sedikit ya sedikit gambaran poin-poin. Nah, sekarang saya akan saya akan coba didemokan ya nanti biar ada gambaran bagaimana itu bekerjanya. Kalau mau sampai jadi artikel Pak Taswita ini paling tidak 2 hari Pak Taswita. 2 hari dari pagi sampai sore terus lanjut besok gitu Pak Taswita kalau mau sampai artikel ya. Nah ini bisa saya demokan. Yang pertama kita perlu mendeli dulu ya. Nah perlu mendeli dulu softwarenya. Mendeli itu nanti untuk citasi dan referensi. Yang kedua post viewer. Nah seperti ini ya. Ini bentuknya. Kalau sudah di-download dari apa namanya internet, nanti akan muncul di laptop kita itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau diklik nanti akan muncul seperti ini. Itu untuk yang post viewer. Terus satu lagi buat akun Dimension AI tadi. Nah, yang belum punya akun bisa buat ya. Register itu hanya modalnya email. Nah, hanya email saja bisa. Nah, sudah punya akun nanti kita bisa masuk seperti ini. Masuk login nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk praktek ini saya akan apa namanya siapkan template ya seperti ini lah. Template. Nah, ini sudah tak siapkan. Nah, kita coba akan ini mencoba mengambil data dulu ya untuk riset dengan judul ini ya. Nah, ini kata kuncinya saya ambil untuk contoh ya. Ayo tahan. Nah, double name gitu. Ini kata kuncinya. Frase atau kata kunci. Nah, ini pakai imrat itu kan. Jadi ada pendahuluan, ada metode, namanya Prisma nanti anunya. Metode ngambil data namanya Prisma. Ya. Kemudian nanti ada hasil pembahasan, nanti ada kesimpulan, refleksi gitu. Nah, langkah pertama kita akan mengambil data. Jadi kalau menulis artikel itu kan berarti sudah dianggap selesai penelitiannya. Nah, jadi kalau workshop menulis artikel itu ya mestinya pasca pasca penelitian udah punya data. Kalau belum ya sebetulnya itu nggak bisa ya. Tapi udah. Nah, tapi karena ini data diberikan cepat, bisa kita ambil dulu datanya gitu ya.
Nah, kita bagi contoh ini judulnya ya. Nah, untuk itu kita akan mengambil data penelitian yang abstrak sama judulnya memuat deep learning. Ya gitu ya. Dari mana? Dari tadi database dimension tadi. Nah, ini caranya kita ketik di sini ya. Diapit oleh tanda apa namanya? Tanda petik biar apa nanti munculnya bareng. Kalau nanti tidak diapit nanti muncul dep sendiri sendiri sehingga mananya jauh dari kita harapkan ya. Jadi kalau berupa frase nanti ditulis seperti itu. Nah, udah kita cari dalam apa? Judul dan abstrak. Ini artinya kata ini muncul di judul sama abstrak artikel gitu. Kita enter dulu. Kita enter dulu ya. Ini ada 741.868. Nah, ketika saya dulu S1 di Unila itu cari satu artikel itu bisa berminggu-minggu loh. Kalau tidak ada pesan dulu. Nanti dikirim lewat pos gitu. Itu baru satu artikel, itu belum tentu cocok setelah dibaca kan. Sudah hilang 2 minggu itu. Nah, kalau sekarang dimanjakan dengan teknologi ya, cuma sekian detik sudah dapat 751.000. Mestinya sekarang lebih cepat kuliahnya itu dibandingkan kita dulu ya Pak Asifa ya. Dulu kita tuh ke perpus buka satu-satu gitu kan. Nanti udah itu merangkum lagi. Nah, itu kan lama itu. Ya. Terus kalau nggak ada bukunya kita harus pesan lagi, ya, pinjam tempat lain itu. Nah, lalu kita kan jadi Prisma itu ada tahapannya ya. Yang pertama adalah identifikasi seperti ini. Nah, ini sesuai judul tadi kan tahunnya itu kan 2000 sampai 2005. Nah, ini di sini kita sesuaikan. Nah, sebelah kiri itu ini ada tahun publikasi. Kita klik ya. Ini kita centangi tahunnya sesuai judul 2000 sampai 2025. Oke, contoh ya. Nah, kita centangi. Ini namanya memfilter ya, filter atau membersihkan data tadi. Kita pilih yang sesuai dengan judul kita. Nah, ini 2000. Oke, lalu kita eksekusikan. Nah, maka jumlahnya mulai turun. Mulai 691. Karena kalau tadi kan semua tahun ya. Nah, sekarang udah kita batasi dengan judul kita mulai turun. Nah, jumlahnya. Nah, kemudian bidangnya kita pilih ini. Pendidikan berkualitas misalkan. Ditambah itu ya. Nah, untuk bidang itu bisa kita pilih di sini. Kita pilih di sini ya, di bagian apa namanya kategori ini ya. Ini ada dua sub. Pertama sub bidang penelitian, yang kedua adalah SDGs itu ya, Sustainable Development Goals itu ya. Nah, kita bisa memilih salah satu dari situ. Bisa yang di atas gitu misalkan. Kita ingin meneliti apa tadi? Deep learning di bidang apa? Misalkan bidang sistem pendidikan atau mungkin bidang kurikulum silakan atau bidang apa itu ya. Silakan pilih salah satu ini ya. Kemudian atau dari sini milih bidangnya SDGs gitu. Nah, misalkan Pak, ini misalkan kita pilih yang kualitas ya. Yang itu kita klik gitu. Itu judul kita tadi. Nah, dia akan turun lagi anunya datanya menjadi hanya dua 2 juta ya. Kok macet ya? Macet ya di sini.
Ya, tadi apa tadi? Learning ya. Terhapus Pak. Nah, tadi gitu toh. Terus tadi kita tentang ini, saya ulang lagi nih. Ini tadi. Ya. Lalu tahunnya tadi ya, tahunnya tadi belum masuk tahunnya. Tahunnya tadi 2025 sampai 2000 tadi kan. Nah, sampai muncul di atas ini ya. Jadi maka turun menjadi 8 ribuan. Ini namanya memfilter. Jadi yang tidak kita teliti kita singkirkan, yang kita teliti seperti itu. Itu metode prima seperti itu. Nah, yang kita olah yang mana? Ini yang kita olah yang 8.709 itu sesuai dengan judul kita. Oh ya, satu lagi, diputar lagi. Jadi dari sini itu kan ada yang berupa proceeding, ada yang berupa artikel buku. Nah, kita pilih nanti yang artikel saja. Nah, sini, tanya sini. Jadi dari ini itu ada yang buku, ada yang monograf, ada yang proceeding. Nah, ya kita hanya pilih yang artikel ilmiah ya. Nah, kita centang situ, maka dia akan turun lagi. Oke, 4.000. Nah, proses ini nanti kita tulis di bagian ini metode nanti ya. Kita ceritakan di sini proses tadi itu. Nah, lalu kita olah data itu. Nah, kita sudah mulai mengolah data tadi ya. Nah, yang pertama kita ingin ini, ingin me- menyajikan apa? Banyak publikasi per tahun ya. Dari apa ini? 4.198 artikel yang dalam judulnya mengandung deep learning ya. Itu kita akan apa namanya sajikan grafiknya per tahun. Nah, caranya gimana? Caranya diklik ini, overview sini. Nah, klik sini untuk indikator ya. Ini indikator ada banyak pilihan. Nah, kita pilih yang publikasi ini ya. Nah, banyak publikasi tadi. Lalu tahunnya kita setting sesuai dengan judul. Ini kan belum sesuai. Ini 17 sampai 26. Nah, kita setting. Ini kita mulai dari tahun 2000 gitu. Nah, seperti ini sampai 2025. Nah, kita klik OK. Nah, ini jadi hasilnya. Nah, kalau ingin bagus nanti di-download ininya, apa namanya? Excel-nya. Lalu kita gambar gitu ya. Kalau ingin bagus. Tapi untuk hari ini untuk sekedar ilustrasi mungkin bisa kita download ini aja. Yang jadi aja bercepat ya. Nah, sini. Kita download di situ. Nah, udah masuk. Sekarang kita masuk ke sini. Di sini di hasil satu ya. Bisa tadi itu di mana? Di download kan? Di download. Nah, ini tadi. Ya. Nah, ini hasil hasil satu ya. Nah, nanti kalau ingin bagus, tidak ada sponsornya kayak gini ya, nanti bisa dibuat pakai Excel. Nah, ya, pakai Excel. Jadi banyak publikasi pertama seperti ini polanya. Nah, itu hasil yang pertama.
Lalu kita juga bisa membuat hasil kedua, banyak sitasi per tahunnya. Caranya ini tadi ya, overview tadi, dipilih sini yang citation sini. Nah, dia akan berubah datanya seperti ini. Ini merupakan citasi per tahun. Nanti kita download gambarnya atau kalau mau bagus diolah pakai Excel. Download dulu untuk Excel, kita gambar sendiri gitu ya. Kalau ingin bagus seperti itu. Kita masukkan ke sini. Oke. Ini yang kedua tadi kan. Nah, ini citasi. Oke. Sudah dapat dua hasil kan. Ini kalau penelitian data primer bisa 4 bulan lah untuk dapat seperti ini. Ditanya apa datanya? Datanya adalah ini tadi. Artikel ya, artikel dari tahun 2000 sampai 2025 ada sebanyak 4.796 yang memuat kata kunci deep learning gitu. Itu kalau ditanya datanya mana gitu. Nah, sekarang dari sini mau kita olah itunya. Apa kita olah pakai cost pivot untuk melihat keterkaitan antar topik gitu ya. Nah, caranya ini di klik sini. Klik save sini. Kita ambil metadatanya. Ya, kita ekspor. Nah, ini ada 3 pilihan. Kita pilih yang referensi manager ini ya, yang bentuknya RIS ini kita pilih ya. Nah, ini kita ambil metadatanya dari berapa tadi 1000 artikel tadi, kita ambil metadatanya untuk kita olah. Kita klik sini ya. Nah, ini akan dikirim oleh database ini ke email kita. Email ketika membuat akun. Lalu kita buka ini ya, kita buka email kita tadi. Nah, terus dikirim ini. Nah, ya, mana datanya, diklik link dalam email itu. Klik. Maka metadata akan terdownload di laptop kita ya, dengan nama ini, dimension ini, anunya, filenya. Nah, lalu itu kita olah pakai apa? Pakai post pivot. Nah, dibukalah post pivotnya. Nah, ini kita buka post pivotnya. Nah, untuk membuat peta jaringan antar kata kunci tadi ya, dengan sumber metadata tadi, kita klik sini, create sini. Untuk jenis data, kita pilih yang apa namanya, nomor 3 ya, berdasarkan tag data. Oke, kita pilih, lalu kita klik next, jangan finish dulu ya, next aja. Nah, lalu ditanya memilih sumber data. Nah, itu tadi kita pakai RIS, berarti kita centangin nomor 3 yang ada RIS-nya ya. Oke, itu kita connect lagi. Nah, sekarang apa namanya metadata yang tadi kita tarik dari dimension tadi yang dikirim lewat email tadi, kita masukkan ke sini, ke post pivot. Caranya ini ada titik 3 loh ini. Nah, ini diklik ya, ini titik 3 sini. Nah, lalu kita cari di mana tadi data tadi tersimpan. Kalau nggak salah tadi di download ya, tadi download. Nah, ini namanya dimension ya. Nah, ini dia. Nih. Ini yang tadi dikirim lewat email tadi ya. Kita klik OK. Lalu kita next. Nah, oke, data sudah masuk sekian ribu artikel tadi. Nah, sekarang kita pilih, ini sudah sesuai dengan pilihan kita, apa namanya, muncul di judul dan abstrak. Berarti kita biarkan ya, langsung next saja sini. Nah, next itu proses. Nah, sekarang metode untuk
Apa menghitungnya pakai apa? Nah, ini kita pilih yang full counting. Full counting. Lalu kita next. Nah, ini udah ada hasil ya. Jadi kalau kata tadi muncul minimal 10 kali di sini, itu ada sekitar berapa ini? Ini muncul angka di sini ya. Nah, sekitar berapa ini? Nah, tapi kalau nanti ini kita turunkan, kalau munculnya 9 kali, maka dia akan muncul banyak gitu. Apalagi apa namanya semakin kita turunkan ini semakin banyak ya. Nah, ini kita ikut aja mereka jadi muncul minimal 10 kali. Nah, kata kata deep learning muncul minimal 10 kali ya. Itu ada sekian ada sekian apa namanya? Artikel, plus sekian ada ketemu sekian gitu ya. Nah, lalu ini bisa kita langsung finish. Nah, ini kan ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini namanya jaringan apa networknya, jaringan antar antar tadi kata kunci tadi ya. Jadi titik-titik ini itu mewakili kata kunci yang muncul di abstrak atau judul tadi ya. Nah, salah satunya deep learning tentunya. Gitu. Nih, titik ini ada sebanyak berapa sebanyak itu. Nah, sekarang ini kok ada yang besar, ada yang kecil, ada warna-warni. Nah, warna-warni ini menunjukkan klaster ya. Ini untuk lebih detailnya bisa buka tutorial YouTube ya. Itu ada banyak. Jadi warna-warni menyatakan klaster, klaster pengelompokan kata kunci itu ya, warna-warni. Nah, kemudian yang besar ini dia kan bisa, apa namanya sering muncul yang besar itu, yang kecil sedikit gitu. Nah, itu tuh. Lalu ini ada garis antar titik, ada yang tidak ada. Contoh ini dengan sini nggak ada garis ya sini. Nah, dengan sini nggak ada garis langsung gitu. Tapi ini ada yang langsung. Apa maknanya? Nah, seperti ini langsung ke sini toh. Titik titik ini, topik ini langsung sama sini. Nah, ada ya tadi. Nah, jadi kalau dua kata kunci ini ada garisnya langsung ya, itu berarti apa? Dua kata kunci itu muncul di abstrak yang muncul bareng gitu. Misalkan tadi deep learning muncul bareng dengan apa namanya kata kunci misalkan AI itu misalkan ya berarti kata AI sama deep learning itu pernah muncul di satu abstrak. Nah berarti kita bisa mengartikan oh dulu gitu ya, ada orang yang meneliti tentang kaitan antara AI dengan deep learning gitu. Berarti sudah ada yang meneliti gitu ya. Nah, sebaliknya yang belum ada garisnya langsung gitu ya, berarti dua kata kunci itu belum pernah diteliti orang. Nah, sehingga ini menjadi celah bagi kita kalau ingin meneliti. Jadi ada dua kata kunci yang merupakan topik kita, tapi kok ternyata belum ada garis langsungnya, itu berarti bisa kita teliti. Artinya belum ada orang yang meneliti topik itu dari dari tahun 2000 sampai 2025 ya itu. Nah, nah, nanti ini kita sama namanya download ini, klik ini screenshot ini ya, ini screenshot. Oke, lalu kita simpen, kita beri nama biar membedakan sama yang lain, tapi kita beri nama jaringan aja. Nah, ini kita masukkan ke artikel. Nah, di sini. Hasil yang ketiga sini. Nah, sini jaringan ya, networknya itu ke sini. Nah, ini kita masukkan tadi itu kan. Nah, jadi seperti ini. Ini hasil yang ketiga. Yang ketiga. Ini kepotong kan.
potong. Ya kita ulangi aja, kepotong kita ya gambarnya kita ulangi. Tadi jaringan tadi. Ya kita ulangi. Dan potong. Ini hasil yang ketiga. Oke ya. Lalu berikutnya apa? Overlay. Jadi kalau yang jaringan ini menjelaskan keterkaitan antara apa? Antara kata kunci. Kalau ini overlay itu adalah menunjukkan apa namanya arah perkembangan penelitian terkait kata kunci itu ya. Jadi warna-warna gelap ini munculnya sudah lama, ini tahunnya lama. Kalau yang baru-baru yang warna kuning. Nah dari sini kita bisa menceritakan trennya kemana riset yang kita teliti itu dikaitkan sama apa belakangan gitu. Ini bisa kita sebut lagi ya. Kita beri nama apa namanya overlay tadi ya, overlay. Itu. Ini sebagai hasil yang ke berikutnya sini. Nah sini. Insert sini. Nah sini. Oke, ya dapat 4 hasil kan. Ini tinggal digunakan AI untuk buat draft. Selesai draftnya terus kita kita apa namanya cek satu persatu, kita parameter seterusnya, jadilah hasil penelitian. Nah satu lagi ya yang ini, apa lagi? Ini yang density. Jadi density itu menggambarkan topik yang sudah jenuh yang mana, yang masih jarang mana. Yang jenuh itu yang warnanya kuning-kuning itu ya. Jadi topik yang warna kuning-kuning itu yang sudah sering diteliti ya. Kalau kita ingin yang belum banyak, berarti yang tadi yang masih gelap-gelap seperti ini ya. Ini kita simpan. Saya beri nama apa tadi density ya. Jadi, oke, so, ke sini. Density tadi. Nah, oke, sudah selesai. Sudah selesai ini apa namanya olah datanya kan. Terus untuk membuat narasi kita bisa minta apa? Bisa pakai apa namanya bantuan itu AI. Draft awalnya loh ya pakai AI itu. Saya sudah siapkan ini prompt-nya biar cepat ya. Kan hanya untuk contoh bagaimana itu bekerja kan. Prompt-nya mana? Nah, saya sudah siapkan prompt-nya biar cepat seperti ini. Prompt. Nah, untuk membuat pendahuluan nanti kita bisa untuk bisa pakai bantuan AI ya. Kita buat prompt gitu. Nah, nanti kita buka ChatGPT gitu. Yes. Ya, kita paste di sini. Nah, jadi saya sedang menyusun artikel ilmiah dengan judul ini, tren riset global mengenai deep learning ya dalam application menggunakan metrik tahun ini ya. Nah, artikel ini akan diterbitkan pada jurnal transportasi dan Scopus ya, milik EJR yang tinggi. Buatkan pendahuluan gitu caranya. Seterusnya, pendahuluan yang isinya itu adalah teori untuk membuat pendahuluan ya. Nah, kalau di sini sebagai contoh itu
paragraf pertama terkait dengan ini isu global tentang kualitas pendidikan ya di dunia. Paragraf kedua tentang temuan penelitian terkait deep learning di berbagai negara. Yang ketiga minta celah penelitian tentang tren riset global tadi. Yang keempat tentang novelty, yang kelima tentang tanya penelitian, gitu ya. Nah itu kita coba, saya akan berikan dengan cepat ya. Tapi ingat ya ini draft awal ya, nanti harus kita cek satu kalimatnya, terus nanti kita cek sumbernya, kita pastikan kalimatnya benar dan sumbernya akurat. Nah ini bisa kita copy untuk draft awal di bagian pendahuluan tadi. Jadi lebih gampang sekarang pakai teknologi itu buat apa gampang. Nah, gitu. Oke, ini kita untuk contoh ya. Cepet kan, pakai kok. Ini masuk ke sini, pendahuluan. Nah, oke. Nah, itu jadilah sebenarnya kita. Dia cerita tentang SDGs ya, karena tadi kan kita di sana. Nah, nanti kalimat seperti ini, itu kita cek kebenarannya satu. Kalau udah oke, kita cek sumbernya. Kalau sumbernya itu salah, kita ganti, cari sumber yang sesuai. Itu caranya, satu per kalimat. Jangan nanti ini menjadi milik kita sendiri, anunya, kalimatnya. Parafrase juga nanti. Nah, ini dia cerita. Kita tentang novelty-nya di sini, tentang apa? Gap research-nya di sini dia katakan. Nah, terdapat kesenjangan. Apa itu? Nah, masih berfokus pada kasus tertentu gitu. Itu ya. Nah, seperti ini. Ini contoh menuliskan gap research. Terus katanya ini belum apa namanya? Ada riset yang mengaitkan antara ini dengan ini yang berkualitas dalam kerangka SDGs. Nah, kayak itu caranya menyajikan gap research ya. Terus ini novelty-nya. Oke. Oke. Gitu. Nah, terus nanti kita bisa buat pendahuluan. Di situ pendahuluan kita ini biar cepat saya siapkan promnya dulu tuh. Kita siapkan promnya dulu biar cepat demonya. Nah, kita paste di sini. Ini bagian metode ini. Nah, dia kenal dia Prisma katanya. Padahal tadi kita nggak bilang Prisma, mereka tahu itu namanya Prisma. Ini untuk pendahuluan. Nanti yang ikut ini dapat buat tesisnya itu kan ya yang gunakan ini teknologi untuk ini kita copy untuk pendahuluan. Nah, oke, ini kita mana ke sini? Kan ke sini. Kita tulis. Sini ya metode ya. Nah, metode ini diambil tanggal berapa nih? Tanggal 25. 25 April. Mengapa harus kita tulis tanggal pengambil data tadi? Karena nanti tiap hari kan berubah datanya. Dengan cara yang sama nanti hasil bisa berbeda karena datanya bertambah terus di
database-nya. Itu pentingnya menulis Pak. Nah, masukkan. Nah, kan sudah jadi draft untuk bagian metode. Nah, tadi dia cerita tahap identifikasi, yang kayak gitu kan. Ini ceritakan tadi itu. Nah, kemudian untuk membuat apa namanya pembahasan itu nanti kita bisa pakai itu kan caranya. Cara ini kita apa namanya kita masukkan meta GPT anunya itu gambarnya. Nanti minta mereka untuk bantu buatkan draft itu. Nah, ini kita apa namanya simpan dulu bentuk apa ini bentuk JPEG ya. Nanti kita paste di sana. Kita copy dulu boleh copy dulu. Kita simpan aja sih. Ya, sini ya, kita simpan gambar satu. Nah, itu kita masukkan dulu anunya ke ChatGPT itu untuk minta mereka buat itu buat ini di gambar satu. Itu kan kita upload dulu anunya hasil tadi, lalu kita siapkan ini apa namanya promnya untuk membuat narasi. Nah, nah, ini sudah dibahas dia atau tahap awal 2012 masih rendah. Dia sudah mulai mengomentari tadi, mengomentari data kita tadi. Nah, ini bisa untuk draft untuk membuat apa tadi narasi dari sini. Nah, sini gambar itu narasi sini. Oke, nah ini narasi gambar satu tadi. Ya, draft tapi ya. Terus nanti kita buat diskusi langsung diskusinya untuk gambar yang sama. Tadi baru narasi, sekarang kita buat diskusinya. Diskusi ini kita copy aja promnya. Ini saya siapkan dulu promnya biar cepat ya untuk prosesnya. Nah ini untuk membuat draft apa namanya diskusi. Di sini kita mintakan bahwa AI membahas hasil tadi dikaitkan sama riset, riset sebelumnya ya, baik yang pro maupun yang kontra. Ini hasilnya. Oke, ini jadi diskusi.
pembahasan di sini ya tadi. Masih gambar satu. Ini pembahasan, Bro. Nah, pembahasan. Nanti dirapikan nanti. Terus nanti ini diulangi tadi terus ya, diupload ke sana terus gitu, lengkapi sampai sini, jadilah bab 4. Nah, terus nanti kita ke kesimpulan. Kesimpulan kita buat. Sekarang enak buat artikel, sekarang enak. Beda sama teman dulu sama tas kita masih kuliah satu dulu. Nah, ini untuk kesimpulan ya. Nah, ini bahwa katanya riset global development dalam konteks global terus ya. Ya, di sini pilihan ya, kalau diskusi ya. Asal sekarang sudah sampai selesai, sampai judul abstrak selesai, biar punya gambaran. Nah, ini untuk kesimpulan. Nah, terus sudah kan, sudah abstrak sekarang. Abstrak belakangan ya, biar mereka merekam dulu keseluruhan isi dari artikel. Makanya belakangan abstrak. Sudah saya siapkan promnya. Jadi teori untuk membuat abstrak yang baik itu diwujudkan dalam bentuk prompt gitu caranya. Ini anunya, ini untuk abstraknya. Ini abstrak. Dia udah sesuai kan? Baik, diceki tapi dulu ya, kan? Ceki pernah. Kata kunci, nah kata kunci kita bisa minta bantuan nah, itu kan kata kunci. Biar cepat. Nah, ini sudah saya siapkan formnya itu biar cepat. Kata kunci. Nah, ini kita pakai nih. Dicek kalau yang bagus pakai, kalau enggak ya ganti. Ini untuk demo aja biar punya gambaran yang apa namanya jelas. Oke, nah, tadi kan jadi judul terus terang bla bla bla. Nah, udah seperti ini tinggal di apa namanya dicek per kata ini ya per kalimat cek ini misalkan dari penulisan ini cek betul kalau ini betul nanti cek sumbernya gitu kan. Nah, kalau nanti sumbernya nggak betul, kita kita gunakan AI untuk ngecek sumber ya. Jadi gini caranya. Jadi misalnya ini sumbernya salah ternyata, kita ganti aja. Kita ganti, kita cari sumbernya lewat ChatGPT. Kita udah siapkan prompt-nya di sini. Tolong carikan jurnal yang sesuai abstrak, sesuai dengan anu ya. Kalimat, nah ini kalimat. Partisipasi. Nah ini dia. Tolong cari referensi jurnal untuk kalimat berikut. Nah gitu caranya. Jadi
Ini kita copy dulu promnya. Jadi kita akan minta tolong AI untuk mencarikan referensi ya untuk kalimat yang tadi, kalimat ini tadi. Nah ini tadi, ini misalkan ini mau kita cari anunya referensinya. Nah itu masukkan di bagian sini, gantikan sini kalimat berikut. Nah gantikan sini. Oke, dia akan carikan referensinya. Nanti dicek lagi ya, apakah ini betul tidak, ini gitu. Cari, kalau betul nanti kita masukkan ke Mendeley. Nah, masukkan ke Mendeley. Kita buka Mendeley-nya, ya, kita masukkan bisa lewat sini. Jadi ada banyak cara masukkan ke sana. Kalau punya full apa artikel lengkap bisa di upload itunya ya. Nah kalau saya sering pakai lewat doi-nya itu loh, lewat doi-nya tadi cara masukkannya. Nah, udah toh, udah. Lalu kita simpan ke sana, ke Mendeley kita. Nah, ini udah siap disitasi nih. Udah masuk Mendeley, lalu kita citasi. Sini tadi. Nah, reference, insert citation kan, kutu Mendeley tadi. Nah, ini tadi yang kita masukkan. Nah, ini udah masuk ke sini. Ini anunya, udah masuk ke situ. Nah, ini udah masuk ke sini. Ya. Nah, nanti ini masukkan ke daftar pustaka. Kalau udah betul ya, ke sini. Keluarkan. Nah, ini udah masuk ke sini, nambah sendiri di sini. Terus gitu per kalimat gitu di apa namanya. Jadi nanti ini kan baru buat draft ya, draft awal. Draft awal, angka berikutnya adalah satu ini. Setiap kalimat tadi dicek, dicek ini benar apa tidak. Kita paham atau tidak. Kalau kita nggak paham, dihapus saja. Kalau benar dipakai, terus diparafrase gitu ya. Nah, nanti terus carikan sumbernya, dicek sumbernya. Kalau sumber salah diganti sampai ketemu sumbernya betul. Jadi mirip gini, kita pakai Google Map itu loh, nanti mungkin Pak Casyuta bisa simulasi dari Unila pulang ke rumah pakai Google Map gitu. Kan itu boleh jadi ditunjukkan rute yang tidak optimal, boleh jadi. Nah, kalau rutenya itu nggak betul, boleh kita tolak kan, misalkan mestinya belok kiri, oh ini lebih cepat terus ya, kita abaikan aja gitu. Nah, ternyata instruksinya betul, kita ikuti. Seperti itu kira-kira nih ya logikanya. Sehingga AI itu akan membantu kita ya. Jadi kita mengambil apa namanya, mengambil jalan tengah ya. Jadi menggunakan mentah-mentah ya tidak, tapi tidak menggunakan pun tidak. Jadi kita tengah-tengah menggunakan tapi kita kritisi. Kalau benar kita pakai, kalau salah kita abaikan gitu. Kalau sumbernya salah kita ganti betul. Nah ini tadi sekedar demo ya. Dan seterusnya ya, seperti itu. Nah barangkali itu ya sedikit apa namanya gambaran bagaimana apa namanya eh tadi geometrik sama AI tadi bisa kita kombinasi sehingga nanti menghasilkan artikel yang ini yang cepat gitu. Ini bisa tak share ke sini mana waktu itu. Ini kalau mau share file kemana ini? Gimana, Prof? Mau Tak share share ke materi situ gitu ya? kemana? Lewat mana ini? Ya, bisa di chat, Prof. Chat ya? Mm-mm. Mana chatnya? Ada di bawah, Prof. Partisipan. Oh chat dia. Oke ya. Ya, Oke ya ketemu. Oke tak kirim situ. Ya silakan kalau mau ada pertanyaan barangkali silakan.
Ya, baik. Terima kasih, Prof. Suparman. Luar biasa. Luar biasa sekali, Prof. Materinya. Semua terkesima, hampir tidak. Semuanya itu saking ininya ya, Prof. Banyak sekali yang WA dan banyak sekali di chat itu materinya sangat menarik gitu ya, Prof. Dan banyak sekali pertanyaan yang akan diberikan gitu untuk Prof. Suparman. Ini sepertinya Pak Sofan udah nggak sabar, udah raise hand. Ada ini teman-teman yang lain silakan boleh raise hand juga. Pak Sofan udah menunggu ini, yang lain boleh silakan untuk raise hand juga. Baik, silakan untuk Pak Sofan. Sebentar ya Kak, aku sedikit nervous soalnya. Nah, coba itu kita kirim ke situ. Bu, J, yang Prof. tadi, yang saya kerjakan tadi. Sama- Gimana Pak Sofan? Bisa dibuka kan, Bu, filenya, Bu? Ya, bisa Prof. Sudah Nah, sudah. saya download. Nah, tadi J. saya kerjakan tadi biar. Ya, mungkin sekalian promnya ya, Prof ya. Ada banyak sekali nih yang minta prom gitu, Prof, dan juga materi PowerPoint-nya Prof Suparman. Ya, gimana Pak Sofan? Udah bisa? Kalau PPT udah ada kan tadi kan? Sudah dikirim ke Pak Salim kan? Udah belum? Udah kan? PPT, oh belum di-share aja mungkin ya, Prof. Nanti Iya, belum di-sharekan diserang sama ya Pak kan? Sudah itu. J. Oke, tak kasih dari sini lah kalau cuma PPT aja kan. Kayak itu PPT-nya tadi. J. Nah, nanti kalau mau yang luring itu, kalau nggak salah kan Pak Dikan itu mau rencanakan nanti kalau tidak akhir Mei awal Juni itu. Tapi J. nanti ada bawa data karena itu nanti riset paper. Jadi yang kita buat itu adalah artikel tapi yang datanya diambil primer gitu. Sehingga nanti bisa untuk syarat khusus untuk naik pangkat GP atau profesor gitu. Jadi Nanti bukan bisa itu. SLR ya, Prof ya? Enggak, yang riset paper kalau ini kan review artikel ini kan. Hmm. Jadi ini nggak bisa untuk syarat khusus kepangkatan. Tapi kalau yang Hmm. nanti fakultas akan adakan itu luring itu kayaknya akan ke sana itu akhir akhir Mei atau awal Juni kemarin gitu Pak Dekan. J, Prof. Dengan nanti 2 hari langsung submit itu. Tapi harus bawa data penelitian dalam bentuk tabel atau gambar gitu. Baik, Prof. Nah, kalau ini kan datanya diambil dari database ya. Tapi dari Dimension tadi ya, Prof. ya ini cepat. Nah, kalau yang itu ya harus ngubah data dulu kalau mau cepat. Mm-mm. Ya, baik. Ibu Yuni Arnida menunggu promnya gitu, Prof. Iya, J. Ya, oke. Oke. Pak Sofan masih raise hand, J? Hmm. Baik, silakan mahasiswa atau dosen silakan boleh untuk bertanya, raise hand. Silakan. Ya, silakan Ibu Marlinawati. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Selamat siang Prof. Suparman. Terima kasih sekali kami mahasiswa S2 Pendidikan Matematika Universitas Lampung diberi wadah untuk belajar secara online tentang penulisan artikel yang luar biasa sekali. Tadi materi sudah disampaikannya. Karena ini tepat sekali pada mata kuliah semester ini kita ada kajian artikel yang memang menulis yang SLR seperti ini. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi, alhamdulillah dapat banyak ilmu tentang post views dan untuk dimension AI-nya tadi. Di beberapa artikel yang saya baca, saya pernah juga ada hasil penelitian itu yang menampilkannya berapa persen dari negara tertentu gitu. Kalau
yang disampaikan Prof tadi kayaknya saya belum mendengar atau saya mungkin yang terlewat bagaimana memunculkan artikel yang kita mau teliti itu berapa persen di daerah negara tertentunya. Kemudian selain itu terkait dengan yang di dimension AI tadi bisa kita pilih juga nggak Prof itu mau yang artikel yang untuk yang Scopus atau jurnal yang lainnya seperti itu. Itu saja Prof. Terima kasih. Iya, baik Bu. Langsung aja ya Bu Cika. Jadi untuk yang negara itu pakai Scopus database-nya Bu. Pakai database Scopus itu nanti kalau Dimension kan Di belum tersedia itu pengelompokan yang negara belum ada sih. oh iya. Nah, kalau itu nanti jangan pakai itu database Scopus itu bisa. Jadi kan Possible itu tergantung sumbernya itu loh. Kalau sumbernya database Scopus bisa nanti dibuat per negara seperti yang Ibu baca itu ya. Kalau yang ini belum saya temukan. Jadi memang tiap database itu punya kelemahan masing-masing ya. Kalau keunggulan ini keunggulannya apa? Gratis ini. Keunggulannya gratis. Nah, ya wajar ya kalau gratis dibatasi itu ya wajar. Terus yang untuk filter apa tadi per jurnal Scopus kayaknya belum juga saya temukan di situ. Nah, kalau mau itu ya berarti jawabannya pakai database Scopus saja. Nanti sama prosesnya. Jadi kita hanya masalah 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 apa namanya sumber itu ya. Kalau tadi kan sumbernya dimension database-nya dengan kondisi seperti itu. Nah, kalau itu seperti itu berarti Scopus itu sumbernya gitu loh. Database Scopus. Ya Prof. Terima Memang kasih ini, Prof. memang ini itu efektif ketika kita memberikan pelatihan untuk mahasiswa yang tidak mesti mereka punya akun Scopus itu. Jadi kan kita kan bagaimana biar kita bisa jalan ya tentu kita pilih yang nggak terlalu banyak berbayar kan ya. Tool yang kita gunakan gitu. Tapi kalau Unila mungkin dikasih akun semua mahasiswanya enggak? Atau gimana? Belum, Prof. Belum kan? Nah, iya, makanya kalau itu kan kita nggak bisa pakai pakai apa namanya Scopus misalnya untuk sumber datanya kan. Nanti macet mereka. Saya nggak bisa ngakses kemana nih. Kalau ini kan bisa gitu. Itu salah satu ya alasan mengapa saya pakai Dimension itu ya. Meskipun tidak sebagus Scopus tapi kan minimal menghasilkan. Atau tadi bisa masuk Scopus juga publikasinya yang tadi saya sebutkan tadi. Hmm. Kalau beli itu di kayak di platform kayak di Shopee atau di itu bisa ya, Prof, untuk akun Scopus. Kayaknya bisa kayaknya itu. Hmm. Ya. Tapi ada limitnya juga ya, Prof ya. Tapi Tidak kalau untuk boleh. hanya untuk ini kan bisa pakai Dimension tadi. Ya kita nggak mesti Iya. harus menyajikan per negara nggak apa-apa. Kita jadikan aspek lain gitu kayak tadi. Iya. Iya. Oke, baik. Gimana, Bu Marlina? Jelas ya? Jelas Bu. Ini Terima ada, kasih. oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Dari Ahmad Chandra Saputra. Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya. Sebelumnya saya sudah sedikit mengenal penelitian sistematik literatur review atau SLR. Apa yang membedakan SLR dengan bibliometrik dan apakah bibliometrik hanya sekedar memetakan Loh, yang kita sajikan di hasil itu loh. Kalau kayak tadi itu kan ya hanya sekedar tren. Kedua sama itu mencari novelty, telah gitu aja. Jadi sebetulnya tergantung kita tuh hasilnya mau seluas apa. Yang tadi itu belum 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 lengkap karena apa namanya waktunya terbatas ini ya. Jadi Hmm. cuma tak ambil beberapa saja tadi. Setengahnya untuk tren sama apa namanya eh, novelty aja gitu. Jadi Ya tergantung cakupan. kalau ini kan kuantitatif anunya metodenya kuanti. Kalau yang itu sifatnya kualitatif itu yang tadi. Hmm. Tadi kualitatif ya. Iya, Ini Prof. kuanti dia pakai data-data banyak publikasi. Pendekat anunya gitu. Oke. Ya, baik. Kalau metanya gimana, meta analisisnya? Gimana? Meta Kalau meta analisisnya analisisnya seperti apa, Prof, kata Pak apa Cas? gabungan Kalau apa? meta analisis? Dan nanti ini kan grafik tadi kan kuantitatifnya. Nanti kita bisa Ya main itu di kan hasil. Hmm. di narasinya itu kalau mau digabungkan.
Tapi yang dihasilkan dari Wasper kan kuantitatif, Pak. Angka-angka gitu kan. Nah, nanti ngolah cara kita menarasikan, nah itu yang bisa masuk kualitatif. Jadi pakai mix method gitu nanti kan, campuran gitu. Ya, bisa seperti itu. Tapi data yang diberikan tadi apa namanya kuantitatif, banyaknya publikasi per tahun, citasi, itu seperti itu. Oke, baik. Silahkan, kita akan lanjutkan. eh, Satu penanya lagi, silahkan boleh ya. Ini Bu Niki ada pertanyaan, Bu Niki? Itu Prom sudah tak kirimkan ya Promnya ya. Iya. Oh ya, siap. Terima kasih, Prof. Luar biasa. Silahkan, Bu Afif Rahman. Oke, baik. Terima kasih Bu Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afif ya, maaf. Iya. Izin Prof, ini mungkin topiknya sangat menarik Prof ya. Cuman kalau dari Izin Pak Afif eh, bisa on kamera, Pak? lagi ini Bu, lagi tidak Oh iya, baik. diskondusif Bu. Iya Ya, kondisinya iya. Ini saya mau pakai handphone juga saya Bu. ya. Lagi ada kegiatan. Izin Bu. Iya. Ini topiknya menarik Prof ya terkait apa bibliometrik terkait apa namanya hasil riset-riset yang sudah pernah dikaji sebelumnya. Mungkin pertanyaan saya sederhana Prof. Bagaimana kita memaknai sebuah temuan yang telah kita hasilkan dari analisis tadi Prof. Jadi ini kan bisa memperkuat mungkinnya di pembahasan atau di bagian hasil. Jadi seperti itu Prof. Terima kasih. Bagaimana tadi? Oke, bagaimana kita bisa memaknai hasil temuan kita, Prof? Hasil analisis yang kita lakukan, hasil bibliometrik yang kita lakukan, mungkin dari aspek tren ataupun juga apa namanya citasi kah namanya ataupun Nah, juga nanti gini, hal-hal yang kalau ya, kita bisa berikan satu novelty, kalau kita mau meneliti ini arahnya kemana, itu bisa kita berikan contoh celah-celahnya gitu. Itu salah satunya, ya, di rekomendasi di akhir itu, ya. Terus yang kedua nanti kita bisa cerita apa topik yang sedang menjadi viral tuh topik apa. Terus nanti kita bisa juga melacak eh, jaringan peneliti topik ini siapa. Nah, seperti itu Pak. Jadi kita memberikan beberapa informasi dan nanti itu bisa digunakan untuk riset berikutnya gitu. Nah, tapi kalau kita ingin memperkuat hasil kita, nanti kita akan bandingkan dengan riset sebelumnya terkait topik yang sama dan nanti yang pro dan kontra itu dia akan diceritakan oleh apa akan terjelaskan di situ Pak. Kira-kira itu eh, apa namanya yang sesuai yang seperti apa terus nanti posisi kita tuh melengkapi atau apa nanti akan ketemu juga kalau kita kaitkan sama riset sebelumnya gitu dalam diskusi gitu ya. oke, baik, terima kasih, Prof. Jadi Baik. nanti yang hasil itu kaitannya ke rekomendasi ya. Kalau ada hasil seperti itu terus kira-kira apa rekomendasi ke atau maknanya apa tadi pun bahasa Pak Arif, Pak Arif mana ya. Nah, misalkan gini, kita tahu bahwa ini ada celah seperti ini. Nah, berarti nanti kita sarankan untuk riset sebelum berikutnya bisa topik ini yang diteliti gitu. Dikaitkan sama sini 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 gitu. Mungkin itu barangkali untuk memaknai hasil kita gitu. Sehingga nanti hasil kita tuh apa berguna bagi orang lain. Atau mungkin nanti kita akan disitasi di bagian novelty oleh orang lain ya kan kita berikan celah kan. Nah, ternyata orang itu benar-benar mengikuti yang kita sarankan. Nah, berarti kan di awal ketika mereka cerita pendahuluan nanti dia akan bicara celah itu pasti mengutip punya kita seperti itu. Iya. Apalagi mau dituangkan ke dalam tulisan gitu ya, Prof ya. Nah, iya, iya seperti itu. Berarti karena seperti itu. Makanya sering dikutip itu kan kadang ya seperti ini kadang yang banyak rekomendasi untuk celahnya itu Hmm. banyak dikutip itu.
Oke, baiklah, Bapak Ibu sekalian, Pak Caswita, kita ini sudahi dulu atau masih bisa diberikan satu kesempatan lagi, Pak? Ya, kalau masih ada yang tanya, Oke, silakan aja. silakan. Saya sampai 3 lah. Ya, baik. Silakan, Bapak Ibu semuanya. Ini kalau Pak Sofan ini memang mau bertanya atau memang Mau salah? bertanya? Oh ya, mau tanya. Oke. Silakan Pak Enggak, Sofan. soalnya tadi kayaknya Pak Suparman lagi fokus untuk ngirim dokumen kan, jadi aku diam dulu. Oh, Oke. oke. Ya. Oke, selamat siang Pak Superman. Perkenalkan saya Sofan dari Jogja. Saya mau bertanya, eh, apa namanya, kan ini penggunaan AI dan teknologi sekarang kan jadi masif banget ya. Nah, jadi eh, eh, apa saran Bapak untuk kalau misalnya untuk peneliti senior kayak Bapak atau Pak Caswita dan lain-lain gitu kan, itu kan cenderung lebih lebih bisa mengontrol apa yang mau dikerjakan kan. Tapi kan untuk peneliti pemula kayak saya gitu kan, itu kan kadang-kadang tuh jadi menggunakan AI-nya terlalu masif, jadi kayak sense of thinking-nya, jadi kayak keinginan untuk berpikirnya jadi agak lower gitu, agak down gitu. Jadi em, kira-kira saran Bapak biar sense of thinking-nya itu tetap tetap jalan dan tetap jalan itu maksudnya kayak tetap tetap inilah tetap tetap apa ya tetap menggebu-gebu. Nah, tetapi dengan diiringi dengan penggunaan teknologi AI itu apa. Nah, eh, kemudian tuh ada lagi ini Pak. Kalau saya ngelihat research impact di banyak kampus di Indonesia kan. Nah kan kalau saya kan ngelihat ini ya profil Bapak di Google Scholar tempat. Nah, itu kan citasinya banyak, artinya kan research impact-nya kan cukup besar gitu kan. Nah, research impact yang Bapak lakukan itu cukup besar. Nah, tetapi di banyak kasus itu justru di Indonesia ini kan eh, apa untuk bahkan untuk kampus-kampus besar seperti UI, ITB, UGM gitu ya, itu kan research impact-nya itu ya maksudnya peringkat peringkat dunia ini memang cukup tinggi. Cuma untuk research impact-nya kan kecil banget. Kadang-kadang tuh dari skala 100 tuh research impact-nya kecil kayak cuma di 5 doang gitu kan. Berarti kan itu ada masalah tuh kalau saya coba telah itu kan berarti kan ini kan kemungkinannya kayak nge-produce paper yang banyak tapi itu impact-nya nggak ada sama sekali gitu. Nah, kira-kira Pak, kiat kiat yang apa ya, saran lagi yang Bapak bisa kasih kepada kami peneliti pemula agar setidaknya apa yang kami lakukan itu bisalah berimpact yang cukup, walaupun ini memang jauh banget untuk ketika ketika kita bahas mau meneliti kemudian tiba-tiba kita mau bahas impact gitu kan. Cuma kan tetap aja di akhirnya kan kita berharap apa yang kita lakukan itu kan bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi kira-kira saran Bapak gimana ya Pak? Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sofan, luar biasa sebagai dosen peneliti pemula gitu ya Pak ya. Ya, baik. Yang pertama tadi AI itu kan saya sampaikan bahwa kita itu apa namanya, mengambil posisi di tengah-tengah gitu loh. Jadi jangan mungkin tidak pakai sama sekali gitu ya. Tapi juga jangan pakai tapi tanpa mengkritisi gitu loh. Nah, jadi kalau nggak pakai sama sekali itu mirip itu. Kita nggak mau pakai Google Map pokoknya. Pokoknya saya harus pakai Google Map. Kalau bingung saya nanya orang aja kan gitu akhirnya kan. Nah, atau yang kedua, kita itu terlalu percaya, suruh kiri ya kiri, kanan ya kanan gitu. Pokoknya apapun nggak masuk akal kita ikuti gitu. Masuk lorong-lorong sempit kita ikuti. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi kita harus apa namanya mengkritisi, mengevaluasi. Ini suruh lurus, dianalisa Pak. Lurus ini benar nggak ini? Kalau benar ikuti, kalau salah abaikan. Nah, di situ kira-kira letak kita Pak. Letak kita di situ dalam mengkritisi setiap kalimat yang dibawa oleh AI itu. Nah, kalau udah seperti itu, nanti kalau itu mereka salah, ya kita betul Kak, kita ganti. Kalau kurang lengkap kita lengkapi gitu, Pak. Di situ kira-kira peran akal kita ya. Jadi AI itu mirip pengganti kita mencari sesuatu dengan cepat.
kalau Bapak tidak pakai AI kan Bapak sebenarnya baca juga kan, baca buku sana sini kan, ya enggak? Setelah baca sana sini terus meringkas kan, habis itu Bapak apa namanya rangkai jadi satu konsep kan, itu sebetulnya. Nah itu oleh AI langsung dibantu, langsung ketemu gitu. Jadi ngapain kita harus repot-repot nyari sendiri sana baca sana terus dikumpul-kumpulkan itu kan habis waktu saja gitu. Nah kita lebih bagus kalau sudah ada draft tinggal kita tambahi kalau kurang, kalau salah kita ganti. Itu kan lebih 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 apa namanya mudah gitu loh. Kita tetap berpikir itu. Dan nanti kita kembangkan lagi dari AI itu kita kembangkan. Itu Pak untuk yang tadi. Jadi tetap tidak akan membunuh kreativitas ya. Asal kita pakainya itu cerdas gitu. Cerdas artinya tidak terus diberi terap kita pakai. Nggak dia olah dulu, nggak dinilai di benar apa salah gitu. Dan nanti kalau itu kurang bagus Pak, Bapak baca kurang bagus, jadi baguskan sendiri Pak, tambah sendiri gitu. Di situ gerak-geraknya puisi kita ya. Nah yang kedua, kalau kita ingin banyak disitasi itu tentunya apa namanya hasil kita itu ya dibutuhkan oleh riset setelahnya kan. Kalau kita jalan sendiri ya nggak bakal nggak bakal disitasi orang. Kita jalurnya sendiri gitu, asik dengan dunia sendiri gitu ya. Nggak ikuti jalan orang banyak ya nggak akan diikuti Pak. Nah kan kadang orang itu jadi gini, setiap kalimat itu kan idealnya ada sitasi Pak. Entah di pendahuluan, entah di mana ya. Itu ada citasi kecuali itu sintesis dari apa beberapa kalimat disintesis oke tapi kalau itu bukan sintesis ada citasi mestinya kalau ilmiah itu di pendahuluan terutama di bagian metode nah itu harus ada citasinya termasuk nanti misalkan kita pakai metode ini ya biometrik karena apa nah boleh jadi karena itu juga mensitasi banyak orang ya, barangkali alasannya nah jadi kita harus banyak memberikan Pak, rekomendasi untuk riset ke depan. Itu kalau mau banyak disitasi gitu. Kalau enggak ya orang kan mau citasi karena relevan, Pak. Gitu loh. Relevan. Kalau enggak relevan ya nggak akan disitasi. Apalagi kalau kita risetnya itu apa namanya tidak mengikuti tren-tren yang sedang ya nanti akan barangkali itu Pak sedikit apa ya sedikit penjelasan Pak. Baik, terima Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sofan dan terima kasih Prof. Oke, baik. Izin Pak, apakah materi bisa di-share? Udah tadi ya, udah di-share. Lupa Dan di juga aja itu Bu. satu lagi mungkin promnya yang belum akan Itu Prof. loh sudah itu loh. Udah ya, Prof? Sudah harus itu ada. Dicat Oh, itu. kalau di chat juga ya, Prof? Iya, dicat Sepertinya itu. belum, Prof. Enggak. Kalau prom ya ketik ulang itu karena Prof. Farman nanti ngetik promnya ya di ini langsung di Enggak ada, udah tak share situ, Pak. ada. Ada situ. PDF itu loh. Ya, mungkin masih masih ini ya, Prof ya. Proses. Masih apa namanya? Proses begitu. Ini loh. Yang pada menit ke 4 jam itu, jam 14.38 itu loh ada prom itu. Di saya belum, Prof. Atau Belum belum ngirim ya? belum Iya, belum muncul belum. ya. Saya ulang aja, saya ulangi ini. Iya, belum juga. Oke, Nah, baik. coba itu barusan tak kirim tuh. Udah belum? Oh, Udah. belum, Prof. Itu to meeting group ini ya, Prof ya? Bukan untuk ke satu orang ya. Takutnya ke klik gitu loh, Prof. Untuk ke satu orang gitu. Enggak ya, Prof? Coba masih chat. Ini tak yang paling bawah itu loh. Mm-mm. Ini ke send Share to meeting group chat, Prof. yang mana? Paling atas. Oh itu. Nah, coba ya kita ulang lagi.
Itu sudah sampai belum? Nah, iya, Prof, sudah. Nggak disalah kirim berarti. Terus Iya, materi tadi sama ya, belum masuk ya. iya, Oke, materi. materi. Sudah? ada. Sudah masuk Prof, Prom ya. Alhamdulillah. Nah, Luar biasa ternyata sekali. tadi belum masuk gitu ya. Ya, dikirim lagi sama Prof. Wah, baik hati sekali, Prof. Ini luar biasa ya, Bapak Ibu. Lengkap semuanya sudah apa namanya? Sudah dipraktekkan, lalu kemudian diberikan semuanya. Terima kasih banyak ya, Prof. Oke, baik, Bapak Ibu. Dengan berakhirnya tadi sesi tanya jawab dari Pak Sofan, dan dijawab juga sama Prof. Suparman, berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia di sini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk nanti mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Dan izinkan saya untuk merangkum kegiatan kita pada hari ini, di mana kita tadi sudah mendengarkan presentasi tentang bagaimana dan untuk apa tujuan dari penggunaan Dimension AI dan Post Viewer ini, dan juga berbantuan dengan ChatGPT. Nah, di mana tadi Prof sudah mengatakan bahwa hal ini juga untuk mengidentifikasikan di gap research-nya ya, di bagian pendahuluan, dan juga kalau untuk melihat post viewer-nya tadi, ini untuk menambah visualisasi yang bagus dan juga mempermudah untuk secara visualnya sangat baik begitu ya kalau melihat dengan menggunakan post viewer ini. Dan juga Bapak Ibu di Dimension AI tadi kita bisa menggunakan tahapan-tahapan seperti Prisma untuk sistem literatur review, namun untuk Dimension dan juga post viewer ini tadi Prof mengatakan bahwa nantinya untuk data-datanya diharapkan untuk penelitian data kuantitatif, intinya adalah data-data penelitian yang sudah dilakukan seperti itu. Mungkin untuk mahasiswa S2 juga bisa dipersiapkan gitu ya untuk data-data penelitian, ataupun jika pun belum, masih bisa untuk yang sistem literatur review-nya seperti itu. Oke, baik. Izin Prof, jalan-jalan, jalan pagi menggunakan kok jalan pagi sih? Pagi-pagi jalan kaki, mampir ke UAD sarapan pagi. Terima kasih Prof. Suparman yang baik hati. Insya Allah berkah ilmunya untuk semua kami di sini. Terima kasih ya Prof. Sekali lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.